Silakan Mas Rifki. Terima kasih, Novi. Selamat siang, teman-teman. Salam hangat dari Ciputat yang dingin, dari Pamulang yang dingin, dari kota Tangerang Selatan. Jadi, izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan minggu lalu, teman-teman, mengenai latent class analysis. Tetapi sekarang, kita akan menggunakan data Polytomus, dan kemarin saya menjelaskannya dengan program M+, sekarang saya akan jelaskan dengan program R, supaya teman-teman bisa coba ikuti dengan program yang open source yang gratis, teman-teman. Oke, ya teman-teman, saya akan mereview sedikit pertemuan yang lalu, mereview sedikit pertemuan yang lalu ya teman-teman. Yang pertama adalah kalau kita lihat itemnya kemarin adalah ada 6 ya, item tentang kesukaan makanan ya, rasa seberapa suka terhadap makanan Indonesia. Ada 6, yaitu bakso, seblak, tengkleng, tongseng, sate, dan gudeg. Lalu partisipan ditanya, apakah Anda menyukai makanan di bawah ini? Lalu dia diminta untuk jawab ya atau tidak. Kalau ya diberi skor 1, kalau tidak diberi skor 0. Nah, outputnya seperti yang di kanan, teman-teman. Pada item 1 berarti ada 308 orang responden yang menyukai bakso, atau 61,6% responden suka dengan bakso. Dan contoh yang kedua, item 3, itu ada 205 responden yang tidak menyukai tengkleng, dan lain-lain. Jadi ini adalah proporsi dan jumlah, teman-teman, dan frekuensi. Saya coba lanjut ke penjelasan yang lalu. Lalu ini sudah kita kalibrasi, karena ini data bangkitan, makanan yang paling mudah disukai bakso, sampai yang paling susah disukai itu gudeg. Oke? Jadi makanan paling disukai bakso, yang kedua paling mudah disukai seblak, dan lain-lain. Sampai yang paling susah adalah gudeg. Seperti penjelasan Arif tadi, kalau ada 6 item, kemungkinan skornya ada 7. Ya. Skor yang pertama 0, kalau dia tidak suka semua-muanya. Dia sukanya makanan western. Jadi dia nggak suka makanan Indonesia, skornya 0. Kalau dia skornya 6, dia suka banget makanan Indonesia apapun, mau bakso, seblak, tengkleng, tongseng, sate, dan gudeg, dia suka semua. Lalu ini sudah kita kalibrasi, teman-teman, supaya mudah. Jadi saya urutkan sama seperti yang tadi. Paling mudah bakso sampai paling susah adalah gudeg. Dan ingat, seluruh itemnya fit, sudah fit. Ya, jadi ingat, proses yang perlu dilalui, kita cek dulu item fitnya. Itemnya valid nggak mengukur makanan Indonesia? Kalau di sini ada misalnya pasta, dia nggak akan valid karena bukan makanan Indonesia. Kita lanjutkan. Lalu saya menduga dari model satu faktor ini, model kesukaan makanan Indonesia ini, saya menduga akan ada 3 kelas. Ya, akan ada 3 kelas. Kelas yang pertama adalah penyuka makanan berkuah. Dia skornya bakal kayak gini nih. Di bakso dia suka, ya, 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 sampai tongseng dia suka. Tapi sate dan gudeg dia nggak suka. Oke, maka kelas tersebut akan saya namakan penyuka makanan berkuah. Karena sesuai ciri itemnya, sate dan gudeg tidak berkuah. Lalu yang kedua, dugaan kelas yang kedua adalah penyuka makanan kering, makanan nggak berkuah. Dia skornya akan kayak gini, bakso dia nggak suka, seblak nggak suka, tengkleng nggak suka, tongseng nggak suka, sate dan gudeg dia suka. Oke, maka saya beri nama penyuka makanan tidak berkuah. Lalu dugaan yang ketiga adalah akan ada kelas yang seperti ini, penyuka seluruh jenis makanan. Mau bakso dia suka, seblak dia suka, tengkleng suka, sampai gudeg dia suka. Nah, ini udah saya duga duluan ya, 3. Oke. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu semua. Nah, ternyata setelah modelnya fit terkonfirmasi bahwa model 3 kelas fit terhadap data. Oke, sekarang kita lihat threshold-nya, tingkat kesukarannya. Untuk orang yang di kelas 1, paling mudah logiknya adalah item 1.
bakso itu gampang dia sukai. Lalu yang kedua, seblak gampang dia sukai, tongseng dan tengkleng juga gampang, -3 logit, -2 logit. Nah, tapi ada dua makanan yang susah buat dia sukai, yaitu sate dan gudeg 1,6 logit dan gudeg 1,8 logit. Oke, berarti kelas 1 adalah penyuka makanan berkuah, karena dia suka 4 makanan pertama, nggak suka 2 makanan terakhir. Nah, sedangkan yang kelas kedua, makanan 1 sampai 4 dia nggak suka nih. Logitnya susah-susah. Dan mudah menyukai 2 makanan terakhir. Maka kelas 2 adalah penyuka makanan berkuah. Sedangkan yang kelas 3 semuanya logitnya mudah semua. Artinya dia penyuka segala jenis makanan. Karena modelnya fit, berarti dugaan saya benar. Ada 3 kelas dalam data. Sesuai dengan dugaan. Nah, ini ya hasilnya. Kelas 1 penafsirannya adalah 98% dia suka bakso, peluangnya 98% menyukai bakso. Bukan 98% orang menyukai bakso ya, bukan proporsi, tapi peluang. Kalau peluang itu 0 sampai 1. Kalau 0 mustahil. Kalau 1 pasti suka. Ini udah hampir 1, berarti dia pasti suka bakso. 96,8% dia menyukai seblak, peluangnya. Peluangnya 96% menyukai tengkleng, peluangnya 94,4% menyukai tongseng. Dan peluangnya 83,37% dia nggak suka sate, dan 86,5% dia nggak suka gudeg. Berarti benar saya beri nama, seperti dalam Eva, saya beri nama kelas 1 adalah penyuka makanan berkuah. Begitupun kelas 2, penyuka makanan tidak berkuah. Begitupun kelas 3, penyuka segala makanan. Oke? Lalu kita ingat teman-teman, di sini ada proporsi. Dibilang bahwa orang yang masuk kelas 1 ada 50% orang, 250 orang. Orang yang masuk kelas 2 ada 40%, yaitu ada 200 orang masuk kelas 2. Dan orang yang masuk kelas 3 ada 50 orang, atau 10%. Ya, jadi kita punya proporsinya. Entropi sudah saya jelaskan minggu lalu. Nah, ini yang belum. Jadi, ini adalah penafsiran yang saya lihat banyak peneliti di Indonesia yang nggak paham penafsiran min dari latent class. Ya, padahal ini yang utama. Sama seperti Rush model atau IRT, persamaan latent class itu cuma satu, yang sebelah kiri nih teman-teman. Ini persamaan dasarnya. Bentuknya kayak IRT kan, eksponen dibagi 1 tambah eksponen. Kalau kelasnya ada 3, maka akan ada 2 min. Kalau dalam analisis faktor, min itu melambangkan apa? Misalnya faktor 1 motivasi, faktor 2 resiliensi. Kalau minnya tinggi-tinggi berarti apa? Dia itu orang yang motivasinya tinggi, resiliensinya tinggi. Kalau minnya tinggi rendah, motivasi tinggi, resiliensi rendah. Itu makna min pada faktor, bukan pada latent class. Kalau pada latent class, makna min adalah untuk menghasilkan proporsi yang tadi kita bilang nih. Berapa banyak orang yang masuk kelas 1, berapa banyak orang masuk kelas 2, dan berapa banyak orang masuk kelas 3. Tinggal masukin angka minnya ke rumus, ketahuan. Kelas 1 ada 0,51. Berarti sekitar 51% orang masuk kelas 1. Nih, 255. 255 orang itu masuk kelas 1. Kelas 2 ada 40% orang, kelas 3 ada 8,8% orang sesuai dengan output. Ini seperti ini. Kalau dibulatkan jadinya yang kayak gini, teman-teman. Ini dengan data yang sama, tapi ini hasil pembulatan. Nah, seperti ini. Tinggal dimasukkan rumus. Makna dari angka yang dihasilkan ini, selain proporsi tentang banyaknya orang yang masuk kelas tertentu, maknanya adalah seberapa mungkin orang masuk kelas 1. Ternyata memang paling banyak, peluangnya paling besar, orang itu untuk masuk kelas 1. Jadi kelas 1 itu mudah ditemukan dalam populasi. Penyuka makanan berkuah ini nih kelas 1.
ini paling mudah ditemukan dalam populasi. Penyuka makanan tidak berkuah yang dia nggak suka 4 ini, itu nggak semudah ditemukannya, itu nggak semudah kelas 1. Begitupun kelas 3. Penyuka makanan segalanya itu nggak semudah 2 kelas lainnya. Jadi harapan saya teman-teman bisa ulang-ulang terus, karena kalau nanti ada teman-teman yang pakai laten kelas, pertanyaan ini yang akan muncul. Gitu. Coba kasih saya persamaannya laten kelas, kamu tulisin apa maknanya. Nah, jadi pada dasarnya persamaan dasar ini digunakan untuk menghasilkan berapa banyak orang yang masuk masing-masing kelas. Dan mana kelas yang lebih mudah dari yang lainnya. Ternyata kelas 1 paling mudah. Di populasi, mencari penyuka makanan berkuah itu lebih mudah dari ditemukannya penyuka makanan tidak berkuah atau penyuka segala makanan. Oke? Nah, ini kalau penafsiran kelas 1, 2, dan 3 dengan plot. Jadi plot ini mungkin teman-teman sering temukan ya. Cara bacanya gampang. Misalnya ini kelas 2. Item ini anggap aja ini item 1. Ini angkanya geser soalnya. Peluangnya untuk menyukai item 1 0,1, cuma 10%. Dia nggak suka bakso. Peluangnya rendah nih, tarik ke kiri. Item 2, dia nggak suka seblak. Dia nggak suka tongseng, dia nggak suka tengkleng. Tapi peluangnya 85% menyukai sate dan menyukai gudeg. Berarti yang biru ini adalah kelas penyuka makanan tidak berkuah. Oke, cara bacanya seperti itu teman-teman. Kalau menemukan plot seperti ini, begitu cara bacanya. Yang merah, peluangnya hampir 1, menyukai bakso, menyukai seblak, menyukai tongseng, menyukai tengkleng. Peluangnya tinggi. Tapi dia peluangnya rendah, nggak suka sate dan gudeg. Berarti yang merah ini adalah kelas penyuka makanan berkuah. Sedangkan yang ketiga, dia peluangnya tinggi semua nih, 0,9, 0,95, 0,93, dan seterusnya sampai ini 1 peluangnya, hampir 1. Dia adalah yang hijau penyuka segala makanan. Begitu penafsirannya teman-teman ya. Kalau dengan kelas 1, 2, dan 3 dengan plot. Nah, ini adalah informasi kelas masing-masing individu. Kalau dalam CFA ada faktor skor. Kalau ini kita tinggal save data, terus probabilitas kumulatif, nanti akan muncul output seperti ini. Kita perhatikan yang paling kanan. Orang ke-1 masuk kelas 1. Orang kedua masuk kelas 1. Sampai ini orang yang kesekian, dia masuk kelas 3, ini masuk kelas 1, masuk kelas 3 lagi. Jadi kita tahu masing-masing individu itu masuk kelas berapa. Ya, ini 1 sampai 6 pola respon. Dan ini yang 3 adalah probabilitas orang tersebut untuk masuk ke kelas tersebut. Probabilitasnya 1. Ya udah pasti orang tersebut masuk kelas 1. Kalau yang ini 0,129, orang ke ini orang ke berapa sih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Orang ke-8 peluangnya masuk kelas 1 12,9%, tapi peluangnya 87,1% masuk ke kelas 3. Jadi ini output akhirnya. Kita jadi tahu teman-teman. 200 orang tuh siapa aja yang masuk kelas 1? Ini kita udah tahu sekarang siapa. Caranya seperti ini sintaksnya teman-teman.